Rekor terburuk gue paling cuma didatengin pas malam, pas mimpi Iya, ya. suka malam apa? Ada satu momen di malam hari dia nggak tahu. Jadi ada kita parkir di sebuah kayak di bawah pohon yang Iya. rindang banget. Oh. Jadi malamnya tuh didatengin, aku didatengin. Besok pagi-pagi minta, ternyata kita pindah karena kita pergi dulu. Perkenalkan, nama saya John ya, umur saya sekarang 31 tahun. Tempat tinggal saya adalah di mobil, jadi tidak ada domisili tetap. Kalau aku namanya Riana, umurnya itu 29 tahun. Tempat tinggal kita juga sama ya, di mobil berkeliling. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Awal mulanya tuh karena kita Tahun tahun berapa? waktu pas Covid 2021 ya. Ya. Nah, Kenapa pilih campervan? itu karena menghemat budget. Soalnya kita ketemu ada wisatawan ke Bali menggunakan campervan ya. Ya, bule-bule banyak. Iya. Dan kita nanya budget biaya hidupnya dan itu lumayan murah di luar perkiraan kita. Soalnya kita kemarin berpikir masih lumayan mahal ya. Mesti Kita sewa masih hotel. butuh sewa hotel, makan di luar, kita mesti sewa kendaraan kayak Ya. mobil, motor. Jadi semenjak kita punya camper van lebih murah, jadi kita bisa masak di mobil, kita nggak perlu di hotel nginap lagi ya. Itu alasannya. Iya. Semua campervan yang dibuat, yang pertama tuh kita pakai Grand Max, Iya. itu untuk keliling Kalimantan ya. Iya, itu kita kan Ya, itu adalah mobil bekas bank keliling. Kita ubah menjadi campervan dan bisa lah keliling Kalimantan selesai ya. bisa sih kelar juga Ya, 7 Kalimantannya. bulan. Habis itu kita lanjut perjalanan ke season kedua, itu ke Sulawesi. Iya. Kemudian kita tuh bikin dari Wuling Formomax, namanya Basuki. Kita juga baru selesai keliling Sulawesi ya. Iya. Dan ini sekarang yang di sebelah kita tuh adalah mobil ketiga kita dari Yaitu Toyota Hello Rangga. Rangga. Yang kita kasih nama si Rangga. Modifikasinya paling Modifikasi paling mahal. Yang Wuling mobilnya itu murah, cuma 160 juta. ya, Tapi modifikasinya 200-an ya. 220. Mungkin perabot dalamnya kali ya. Karena kita ada fitur expand. Iya. Fitur-fitur itu yang bikin lebih mahal. Lalu barang-barangnya juga barang-barang yang agak premium. Karena dulu kita kan channelnya mancing kan ya, suka mancing-mancing di parit gitu loh. Sebelum channel ini kita channelnya mancing. Mantap, rilis. Mancing di pari-pari Kalimantan, tepi-tepi jalan kayak gitu. Ban. Ikut mancing ikan bawal. Oke, namanya jalan-jalan kopi. Iya. Tapi karena kami sering rekam perjalanan lalu mancing. Orang malah nggak suka nonton mancingnya, orang suka nonton perjalanannya. Iya, Ya sudah. mereka penasaran dengan mereka punya jalannya gimana sih, jalannya rusak apa enggak. Jadi awalnya itu kan nama Jajago. Kemudian kami ganti jadi Jajago Keliling Indonesia. Tujuannya buat apa? Menjadi beban moral. Kalau kami nggak bisa keliling Indonesia, kan dibully. Ini adalah video terakhir Jajago, karena nggak akan ada lagi Jajago berikutnya. Karena Jajago sudah berubah menjadi Jajago Keliling Indonesia. Makanya pas kami bikin channel ini, banyak teman-teman kreator ngomong, lu berani ya ngomong kalimat ini, itu bebannya berat loh. Karena ada teman kami sempat udah pernah ngomong keceplosan Iya, doang gitu. bilangnya Kami apa mau keliling channel Indonesia. keliling Indonesia, tapi masanya dia cuma keliling dari Jawa sampai Bali doang, mentok pulang habis itu. Nah itu kan banyak apa ya, baik dibully orang ya. Iya. Jadi dia kasih kami saran, dia bilang John hati-hati, dia bilang. Lu pakai nama itu beban loh, dia bilang. Kalau di versi aku kebalik, aku mah sengaja kasih nama itu untuk ngebebanin aku sama Riana. Itulah yang membuat kami jual semuanya dan mesti jalan. Jadi kalau sekarang kami nggak selesai Indonesia, kami akan dibully. Itulah awal mulanya kenapa ditambahin kalimat itu. Iya. Nama channel itu adalah sebuah beban buat kami. Dan kita juga sengaja sih ya, biar kita nggak pulang lagi. Iya. No point no return.
Kenapa berani terjun? Karena nekat ya, Beb. Iya, awalnya kita nggak langsung nekat langsung juga sih, pelan-pelan masih sambil kerja juga. Kita kayak transisi lah. Iya, Kami transisi pelan-pelan. tuh mau lihat, bisa nggak kita tuh kerja sambil jalan? Ya kayak tes perjalanan 3 hari nggak pulang. Oke, oh bisa. Lanjut perjalanan 1 minggu di Natuna nggak pulang. Oh bisa. Lanjut perjalanan 30 hari di Bali. Oh bisa. Kita lanjutin sampai 9 bulan di NTB. Oh bisa. Walaupun sekarat, karena income-nya pasti turun drastis ya dibanding kita kerja di sebuah tempat. Tapi ya menurut aku lebih senang dengan income yang terbatas tapi bisa jalan dibanding income-nya banyak tapi nggak bisa jalan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa berani buat terjun, nekat. Kemudian memang kita background-nya memang korporat ya. Kita karyawan, kita kerja. Kemudian juga sempat usaha sampingan kayak hidroponik atau pelihara lele yang juga gagal total, mati semua lelenya. Cuman ya kita memang hobi jalan. Jadi background kita itu adalah orang-orang biasa aja yang nggak spesialnya. Nah itulah kita. Kalau jalan 20 provinsi, cuma kan itu kan kayak backpacker ya, jadi kan kayak pindah pesawat. Kalau kami tuh hitungnya saya per pulau, ya per season. Kalau yang pakai mobil itu kita baru di Kalimantan sama Sulawesi ya. Iya. Ini kita baru mau ke NTT. Cuma kenapa aku baru hitung yang menggunakan camper van? Karena menurut aku kalau pakai pesawat tuh kayak nggak berasa, Beb. Gak berasa road trip-nya Kayak ya? aku nggak hafal jalan gitu. Jadi kayak contohnya orang nanya aku ke Bali. Ya aku tahu, aku dari Jakarta terbang ke Bali selesai. Cuma aku tidak tahu dari Jakarta sampai Bali itu ada apa di tengah jalannya. Tapi kalau sekarang kalau ditanya sama Riana, dia bisa menghafalkan Anda semua provinsi dan semua kota dari Kalimantan Barat sampai ke ujungnya semua dia bisa hafal. Iya. Nah, kami bilang itu baru menurut kami itu keliling. Ya, Beb ya. Jadi total 20 provinsi. Ke Kalimantan Tengah. Ya, Riana suka Kalimantan Tengah ya. Punggu Alas. Ya. Karena kita tinggal di the heart of Borneo. Yang kata orang tuh Dayak Kalimantan itu jantungnya di Kalteng. Ya kita tinggal bareng suku Dayak, di tempat yang nggak ada air, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Di sana masih alami Betul. banget dan kita masih bisa lihat orang hutan aslinya. Betul, buaya masih ada, ya hantunya juga ada. Jadi itu bener-bener kayak hidup di dunia yang kayak selamanya cuma dikasih tahu orang bahwa Kalimantan banyak hantu ya. Ya kita tinggal di tempat yang banyak hantunya gitu. Loh Kalimantan buaya seram, kita tinggal ada buayanya gitu. Jadi kayak living di dunia lain lah gitu, avatar itu loh. Itu sih Kalteng ya. Iya. Sama kalau punya versi aku tuh di Selayar. Selayar itu ada sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Ada sebuah desa namanya Bitombang. Itu desa di mana warganya itu tinggal di puncak gunung, nggak ada WC. Jadi kita dia tuh mandi ada bareng. bikin sumur di tengah-tengah dan semuanya tuh cewek cowok mandi bareng. Ya, Iya. itu sangat sangat apa ya, kaget juga. Iya. Hah? Gak ada, langsung mandi aja. Gak ada kayak sumur langsung mandi bareng pakai kemben doang. Sarung lah, sarung. Sarung. Cuman itu apa ya, itu sangat unik ya di kotornya pikiran para pria di ibu kota gitu kan. Nah, itu tuh masih alami. Tapi itulah yang membuat kami suka dari Indonesia ya. Oh, biasa itu ada instingnya. Jadi kalau kami udah lama di perjalanan, Riana tuh bakal punya insting, punya feeling. Jadi kayak sebuah tempat kita parkir nih, Iya. Riana bisa ngerasain, kayaknya ini Ini nggak enak deh. depannya nyaman gak sih atau enggak? Pasti tuh kayak ada rasanya gitu. Kalau gak nyaman kita pindah Iya. gitu loh. Rekor terburuk gue paling cuma didatengin pas malam, pas mimpi Iya, ya. suka malam apa? Ada satu momen di malam hari, Riana nggak tahu. Jadi ada kita parkir di sebuah kayak di bawah pohon yang Iya. rindang banget. Oh. Jadi malamnya tuh didatengin, aku didatengin. Besok pagi-pagi minta, ternyata kita pindah, kita pergi dulu. Hantunya datang. Malam lihat mimpi. Pasti ada digangguin. Dia Kalau matengin, kita dia nginapnya di hutan-hutan gak jelas pasti ada. matengin. Biasa ada. Cuma nggak ganggu. Dia Cuma kayak gak ganggu mampir sih, doang iya. gitu.
Ya, kami diajarin juga kayak di beberapa tempat tuh kayak kita permisi. Jadi mau dibilang kita percaya hantu enggak, cuma kita menghargai kebudayaan lokal lah ya. Jadi kayak tempat-tempat tertentu kita izin, Dato, cucu izin gitu. Nah itu gitu. Iya, iya, iya. Selama jalan utama selalu aman. Yang jadi masalah adalah kalau masuk jalan ke kabupaten atau kecamatan. Kalimantan banyak tempat-tempat yang tak terakses. Bukannya jalan rusak, gak ada jalan. Jadi perginya harus pakai kapal, harus pakai sampan. Iya. Ada sebuah daerah di Kalimantan Barat yang aku bingung sampai sekarang. Itu kabupaten yang sangat kaya, tapi jalannya itu Semuanya tanah. dan itu tingginya kayak ini mobil nih. Kita jalan masuk, Dia tanahnya di atas. tenggelam hampir kena kita punya Kaca. kaca. Mobil. Semuanya tuh tanah semua. Tanah lumpur. Hmm. Pas hujan kita bisa 3 hari nggak bisa keluar. Iya. Sulawesi kita harusnya lanjut ke Maluku, Ambon harusnya. Kita sudah menyelesaikan total 5 provinsi di Sulawesi. Iya. Dan sekarang sudah masuk ke terakhir yaitu Sulawesi Tenggara. Cuma yang penting nggak kelarin semua 6 provinsi sayang Sulawesi ya. Iya. Cuman karena kita punya rencana untuk bangun campervan ketiga, kita kembali ke Jawa. Iya. Karena satu-satunya tempat yang bisa bangun campervan itu di karoseri dan cuma di Jawa. Iya. Dikargoin dari Makassar, dari Manado ke Makassar, Makassar ke Surabaya. Ya. Surabaya ke Jakarta. Ya. Kita ke Jakarta apa ke Surabaya kemarin ya? Lupa, intinya sampai lah dia. Iya, Sampai intinya sampai ke Jawa. Soalnya apa, kita tuh melewati rute yang sama kan, aku males. Harganya juga sama, nggak beda jauh, ya udahlah aku bilang. Toyota Hilux Rangga, yang dimana langsung kami bawa ke karoseri Delima Mandiri yang ada di Bogor, untuk langsung kami rombak menjadi campervan impian kami. Hari-hari kami begitu padat dengan proses mendesain dan merancang campervan Rangga ini. Enggak, dari sini Ke NTT, Surabaya, Bali. Dari sana baru naik ke atas. ke Lombok itu ya. Ya. Mengikuti arus saja. Kita mau kemana, sampai di sana baru tanya orang lokal. Soalnya kebanyakan di peta kayaknya nggak ada yang tahu tempat tersembunyi. Orang lokal lebih tahu kan. Tanya-tanya sama orang lokal di sana, polisinya ini tempat wisata apa aja, baru deh kita mulai jalan. Biasa kalau pakai orang lokal dia lebih tahu terpencilnya. Kalau pakai map kan nggak bisa kan. Paling juga hanya tempat wisata umumnya aja kan gitu loh. Ini sampai sekarang aku bahkan tak tahu apa-apa dan aku tak tahu sengaja. Iya. Karena aku lebih suka unsur surprise-nya. Iya. Kami juga nggak mau nonton YouTube. Contoh ada YouTube dan tentang destinasi wisata di NTT, aku nggak mau nonton. Aku lebih suka sampai kaget. Wah, gitu. Iya. Kalau rusak, mobil sebelumnya ada. Umum Kan lah kita ya. kan ini kan mobil barang kan ya. Kaki-kaki kan pasti ada yang rusak karena kan beban kita terlalu berat. Perbaikan, paling ke bengkel-bengkel kecil, Iya. perbaikan gitu. Jadi, keunggulan kami adalah kami nggak kaya, tapi biaya hidup kami kecil. Ya, cost-nya pun murah. Contoh kayak campervan ini, kan memang nampaknya mahal ya. Apa kayak, wah ini harganya udah mau 1 miliar, betul. Cuma kalau di-compare dengan rumah, ini jauh lebih murah. Karena ini menggabungkan rumah dan mobil jadi satu. Iya. Jadi itu satu. Kami tidak perlu BPLN, kami nggak perlu bayar PDAM, listrik. kami juga Ya. tidak bisa banyak belanja. Karena jalan terus, nggak bisa belanja online. Jadi hidup murah. Masak di sini, betul nggak? Ngonten di sini, semuanya all in one. Jadi kami tidak kaya, tapi hidup kami rendah. Jadi dengan uang dikit pun bisa hidup. Rekor kita di Kalimantan Tengah ya, Kita di Kalimantan sebulan aja 3 juta bisa hidup kok. 3 juta. Hmm. Iya, kita murah kenapa? Dikasih orang makanan. Jadi 30 hari di Kalteng, aku udah catat budgetnya. Itu saya pagi hari kayak makan bubur doang, kayak bubur 6.000 doang, berdua selesai makan.
siang ada yang nganterin makanan, malam diajak makan. Kemudian saya pergi ke mana-mana minjem motor, nggak pakai ini kan. 1 bulan itu cuma 3 juta, udah all in wisata Iya. semuanya. Bahkan ada beberapa tempat kayak contoh kami di Sulawesi ya, itu biaya hidup kami hampir nol, gara-gara kita tuh kayak banyak support. Nah, jadi kami hidup dari belas kasihan orang. Rekor termurah kami itu 3 juta per bulan, 3-4 juta per bulan. Rekor termahal di 50 juta. Iya, Gara-gara penyeberangan kapal, iya. drone-ku jatuh, mesti beli drone baru. Kadang-kadang kita punya kamera kan ada yang rusak ya. Nah, itu rekor. Jadi jomplang. Dari 3 juta ke 50 juta. Jadi random. Kalau aku sih bilangnya, tiap orang punya budget beda-beda ya. Paling bener tuh coba dulu rental. Sebelum jalan, rental camper van itu 1 minggu. Tes dulu, nikmati perjalanannya, sesuaikan dengan temponya. Lo hitung, seminggu habis berapa. Udah bisa, coba tes sewa camper van 1 bulan. Hitungin. Karena tiap orang pengeluaran beda-beda ya. Iya. Dan sama juga, sebelum bikin camper van, mesti sewa juga ya sayangnya. Iya. Jadi biar tahu kalian tuh butuhnya apa. Karena tiap orang kan punya selera beda-beda ya. Sama kayak kita beli mobil, test drive dulu. Sama camper van, sebelum bikin, test drive dulu. Biar tahu butuhnya apa aja. Gitu. Setelah memutuskan untuk hidup di camper van, kehidupan kami berubah total. Kami tidak pernah lagi menetap di sebuah tempat. Dan halaman kami selalu berubah. Apalagi dengan ruangan yang relatif sempit, tentu banyak suka dan dukanya. Alamat. Tentu Satu, saja tetap, belanja online nggak, kita kangen banget. ya makanan Kedua, sih. makanan. Kita tidak pernah punya kuliner favorit. Iya, Karena habis aku suka, aku bakal bilang bye-bye, udah pergi lagi, benar. nggak ketemu lagi. Iya. Kita tidak punya salon langganan. Gunting rambut nggak ada salon langganan, selalu berpindah. Keempat, teman. Teman kita nggak pernah lama. Ini sekarang kita ketemu nih. Kita habis ini selesai, kami teteh. Kita ketemu lagi tahun depan. Jadi ada hal-hal yang memang suka dan nggak suka. Cuma kalau aku sih aku suka. Sama, aku juga suka. Karena aku lebih senang menghabiskan hidupku mencoba hal-hal baru Iya. dibanding berpuluh-puluh tahun di makanan sama itu doang terus Iya, hidup. iya benar. Kami akan menjadi budak korporat. Tidak tahu kau jadi apa lah. Aku ya pasti bantu toko lah di rumah. Seperti orang biasa. Iya, pada seperti orang umumnya. biasa pada umumnya. Ya. Hanya kebetulan hobinya sama aja, jadi makanya bisa jalan bareng. Karena Soalnya kita banyak Nah, ketemu pasangan yang istrinya tuh nggak mau jalan. Jadi kayak susah kan. Makanya dalam perjalanan itu juga pasangan juga penting. Harus satu hobi, kalau enggak tuh pasti bakal berantem di jalan. Kalau sepele. berantem hal-hal sepele sih, misalnya kayak spaceku jadi sempit dulu 3 bulan ya gitu ya, gara-gara space ini doang. Kan pakaian kita kan, pakaian cewek kan jadi sedikit, terus udah itu cuacanya panas, take konten kan harus aku sering naik turun, nah itulah resikonya. Iya, iya. Soalnya aku sering berhentiin di jalan, misalnya nih aku berhenti di tengah-tengah, dia kan harus rekam mobil atau perjalanan apa kan, jadi dia udah jauh, jadi saya harus lari ke depan. Begitulah kelainya. Makanya aku bilang, ini barang itu harus ada komitmen dari pasangan. Iya. Jadi aku ngomong ke Riana dulu bahwa ini kita udah bukan jalan ya, ini udah jadi profesi. Profesi means profesional, aku bilang. Lu pilih mana? Lu pilih jaga toko dengan digaji sekian juta, atau lu pilih ikut gua, kita keliling Indonesia, cuma modal lu naik turun untuk ngerekam pas panas, tapi lu bisa enjoy Indonesia. Jadi kita tuh sudah ada MOU, Pak. Kita udah bikin perjanjian kerjasama di depan. Biar kalau berantem, aku keluarin kontraknya. Lu udah sign gitu, lu gak ada berantem lagi gitu loh. Riana nggak boleh nyetir. Jadi kalau kami berdebat, aku punya keunggulan yang tertinggi. Kau berantem ke belok kan nih, aku bilang gitu. Aku nggak berani.
Gue tuh kayak gimana ya, deg-degan. Ada dia disuruh belajar, tapi kayak gimana ya? Karena pas dia mau nyetir, aku takutin. Kayak Bahaya loh, nabrak loh. Gitu kan. Jadi nggak berani sampai sekarang. akunya yang takut-takut. Ini masih SMA. Ini Iya. kan kecil soalnya. Kalau truk baru B1. Kalau yang ini baru B1. Truk B1. Habis ini kita ke NTT. Habis di bagian timur kelar, kemungkinan ke Maluku, Papua. Betul. Habis itu barulah kita ke Jawa, Sumatera baru. Iya. Kemungkinan 1 tahun. Kami lambat. Karena NTT kan banyak kepulauan kan ya, kita pasti jelajah semua. Kita kalau misalnya di negara yang banyak kepulauan kecil-kecil itu kita pasti lama. Di pulau itu bisa sampai seminggu lah, bisa 2 minggu, kita juga nggak bakal tahu kan. Soalnya kita kan juga ada jadwal kapalnya kan ya, di pulau itu kan nggak setiap hari kan kapal kan jalan kan ya. Jadi itu bisa aja ada yang kapal seminggu jalannya sekali gitu loh. Jadi perjalanan kami tuh kami tidak ada kayak spare Iya. waktu wajib berapa, kami lebihin aja. Iya. Karena ini kan udah bukan jalan-jalan, ini udah gaya hidup. Udah jadi ya kayak hidup kami gitu di jalan gitu. Kita belum tahu. Tergantung arah angin. Iya. Kita langsung ke New Zealand. Amin. Ya. Rencananya. Kita kayaknya kembali pakai channel Jajago keliling dunia kali ya. Aku tak berani. Nanti Kalau- kau kena beban. Kan kata dia kan harus men-challenge diri sendiri lagi kan. Tapi ya impian kita sampai keluar. Pesannya, Pesan untuk para camper fan. Semangat jalan. semangat jalan, cari uang yang banyak, lalu jalan. Kalau ketemu kami, klakson lah, atau kasih kita kopi, aku senang gitu. Bang, kopi bang, ya boleh kopi gitu. Oh iya, soalnya banyak ketemu kita langsung milih di depan. Jadi kita kayak stop mendadak gitu loh. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah!